Rahasia umur panjang untuk lansia Indonesia. 5 buah yang menjaga otak, jantung, dan harapan hidup pilihan kecil. Hidup lebih panjang dimulai dari meja makan kita. Saya sudah 15 tahun lebih menemani para lansia, mulai dari yang tinggal sendiri di desa sampai yang hidup bersama anak cucu di kota besar. Dan dari semua cerita yang saya dengar, satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah ini. Dok, saya ini sudah tua, umur 70 lebih. Masih bisakah saya sehat dan kuat tanpa tergantung obat? Mereka biasanya bertanya itu sambil menatap dalam-dalam ke arah saya. Kadang suara mereka pelan karena lelah, kadang penuh harapan. Tapi saya tahu yang mereka inginkan bukan sekadar umur panjang, tapi umur yang bermakna. Dan jawaban saya selalu sama. Bisa, sangat bisa. Tapi dengan syarat. Syaratnya bukan obat mahal, bukan alat canggih, bukan vitamin yang harus dibeli online. Syaratnya adalah konsistensi memilih yang alami, terutama dari apa yang kita makan setiap hari. Kesehatan usia tua bukan ditentukan oleh nasib. Banyak orang mengira bahwa di usia tua sakit adalah sesuatu yang wajar. Asam urat wajar, tekanan darah tinggi, wajar, lupa nama anak sendiri wajar. Tapi itu bukan kenyataan yang harus diterima begitu saja. Karena sebagian besar masalah kesehatan yang dialami lansia hari ini berakar dari pola makan dan peradangan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya adalah itu bisa dikoreksi. Tidak perlu diet ketat, tidak perlu larangan yang. Cukup mulai dari buah yang tepat dikonsumsi secara teratur. Buah adalah obat yang diberikan alam buah. Bukan hanya makanan ringan. Buah adalah kompleks alami dari vitamin, mineral, serat, dan fitonutrien, zat tumbuhan yang tidak ditemukan di dalam obat kimia. Berikut beberapa hal luar biasa yang bisa dilakukan buah untuk tubuh lansia. Apel penjaga keseimbangan dan anti peradangan yang diam-diam. Bapak Ibu, di antara semua buah, apel mungkin yang paling sering kita lihat di pasar, di toko buah, bahkan kadang dijadikan bingkisan saat menjenguk orang sakit. Tapi karena terlalu sering, kita jadi anggap remeh. Padahal bagi saya, sebagai dokter yang telah mendampingi ratusan lansia, apel adalah buah paling praktis, namun sangat kuat menjaga tubuh. Apel bukan sekadar camilan, ia adalah perisai alami tubuh Anda. Kandungannya luar biasa. Pektin, serat larut air yang membantu memperlambat penyerapan glukosa dan menstabilkan gula darah. Polifenol dan flavonoid, senyawa alami yang mengurangi peradangan di sendi dan pembuluh darah. Vitamin C, kalium, dan quercetin yang memperkuat jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga prebiotik alami yang memberi makan bakteri baik di usus mendukung pencernaan dan kekebalan tubuh. Manfaat apel untuk lansia. Bagi orang lanjut usia, apel bisa memberikan perubahan besar dengan cara yang sangat sederhana. Menurunkan risiko diabetes tipe 2 karena tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Mengurangi kekakuan sendi dan nyeri otot terutama di pagi hari. Memberikan energi stabil, tidak seperti makanan manis yang cepat habis. Melindungi fungsi otak berkat efek antioksidan dan antiinflamasi. Kisah nyata Pak Tono dan sebuah apel Pak Tono. 82 tahun, dulunya pelari veteran. Tapi di usia senja, sendinya kaku, bahkan turun tangga pun harus berpegangan erat. Ia juga mudah lelah, cepat mengantuk setelah makan. Waktu ia datang ke klinik saya tidak beri resep mahal. Saya hanya beri tantangan sederhana. Mulai hari ini, makan satu apel setiap sore, satu saja, tapi lakukan setiap hari selama 30 hari. Awalnya ia ragu, tapi 4 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah cerah. Pencernaannya lebih lancar, energinya tidak naik turun seperti dulu. Dan yang paling mengejutkan, nyeri sendi yang ia anggap normal karena usia mulai menghilang. Yang paling menyentuh hati saya adalah saat beliau berkata, "Sekarang saya merasa punya kendali kembali atas tubuh saya. Dok, mengapa apel bisa mencegah peradangan dan gula naik turun?" Banyak lansia tidak sadar bahwa peradangan kronis rendah bisa berlangsung diam-diam di tubuh selama bertahun-tahun. Itulah penyebab utama. Artritis radang sendi, penyakit jantung, Alzheimer, kelelahan bertonakininom, sanelahan berkepanjangan, penurunan daya pikir,
Polifenol dalam apel bekerja seperti pemadam api kecil, memadamkan peradangan sebelum ia merusak jaringan. Selain iuran itu, apel juga benar-benar memperlambat pencernaan karbohidrat, gula darah lebih stabil, memberi rasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan ngemil gorengan, biskuit, meningkatkan sensitivitas insulin, tubuh lebih efisien menyerap energi. Cara praktis konsumsi apel untuk lansia. Dimakan langsung sebagai camilan sore atau pagi hari. Dipotong kecil, dicampur dengan kacang almond, camilan tinggi serat dan lemak baik. Dicampur dalam salad buah tanpa susu kental manis. Diparut dan ditambahkan ke bubur oat, sarapan sehat. Tips penting, pilih apel lokal yang segar, jangan dikupas, karena zat paling bermanfaat justru ada di kulitnya. Catatan Dr. Udi, kadang perubahan besar tidak datang dari terapi mahal atau obat kuat, tapi dari satu apel kecil yang Anda makan dengan konsisten setiap hari. Apel bukan sekadar buah, ia adalah teman diam-diam yang menjaga tubuh Anda tetap bertenaga, otak tetap fokus, dan hidup tetap terasa stabil, meskipun usia terus bertambah. D5 pelancar darah. Penunda penuaan. Saya pernah duduk bersama seorang ibu berusia 72 tahun. Wajahnya tampak cerah, tetapi tangan dan kakinya sering terasa dingin. Setiap malam, jantungnya berdebar-debar tanpa sebab jelas, bahkan hanya saat duduk diam di kursi. Ia berkata pelan, "Dok, kenapa saya merasa seperti ini, padahal saya tidak punya sakit jantung?" Saya menjawab, "Mungkin bukan soal jantungnya, Bu, tapi soal aliran darahnya." Dan disitulah saya menyarankan satu buah yang jarang disebut oleh dokter, D5. D5, buah merah yang melancarkan segalanya. D5 bukan hanya cantik di luar, ia adalah penjaga utama sirkulasi darah, terutama bagi tubuh lansia yang pembuluh darahnya sudah mulai kaku dan alirannya lambat. Berikut apa yang dilakukan D5 dalam tubuh lansia. Meningkatkan produksi nitric oxide NO, zat alami yang melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Mengurangi peradangan di dinding arteri, darah mengalir lebih lancar. Menurunkan tekanan darah sistolik secara alami. Mempercepat pengangkutan oksigen ke otak dan otot, tubuh lebih bertenaga, melindungi jantung dari penumpukan plak kolesterol. Bagi lansia, ini berarti tidak mudah kesemutan, nafas lebih tenang saat naik tangga, bahkan fungsi seksual pun membaik karena aliran darah ke organ vital meningkat. Antioksidan super dalam D5. Yang membuat D5 sangat istimewa adalah kandungan polifenol dan punicalagin antioksidan kuat yang bekerja melawan penuaan, skemeshorisinenum, pemenindenin, stres oksidatif penyebab utama radang sendi, Alzheimer, penyakit jantung, kerusakan sel otak, menurunkan risiko demensia, gangguan imun tubuh. Ada studi yang menunjukkan minum jus D5 setiap hari selama 2 minggu bisa meningkatkan aliran darah ke otak hingga 30%. Ini cukup untuk mengubah tingkat energi dan fokus seorang lansia yang sebelumnya sering bingung atau lemas. Kisah nyata Busari dan lutut yang kembali lentur. Busari, 80 tahun. Datang ke saya karena lututnya kaku setiap pagi. Ia bahkan kesulitan berjalan dari kamar ke dapur. Meskipun tidur cukup, ia merasa lelah sepanjang hari. Setelah saya periksa, saya tahu masalahnya sirkulasi yang melambat. Sani saya beri saran seperti ini. Bu, mulai besok minum 100 ml jus D5 murni setiap pagi. 3 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah sumringah. Lutut saya sekarang bisa menekuk ringan. Dok, dan malam hari saya tidak kedinginan lagi. Bukan sulap, bukan obat mahal, hanya buah D5 dikonsumsi dengan niat dan konsistensi. D5 penuaan, lebih dari kulit cerah D5 juga membantu tubuh tetap muda dari dalam, bukan hanya penampilan luar. Vitamin C dan flavonoid membantu produksi kolagen, jaga kulit tetap lentur. Mempercepat penyembuhan luka, memperkuat dinding kapiler darah, cegah memar dan perdarahan ringan, cegah rambut rontok, sendi aus, dan ingatan menurun. Cara praktis mengonsumsi D5 makan, bijinya langsung sebagai camilan sore. Tambahkan biji D5 ke yogurt tawar atau oatmeal. Buah jus segar dari satu buah D5 utuh tanpa gula, tanpa es.
Jika sulit menemukan buah segar pakai jus delima murni, kemasan tanpa pemanis dan pengawet, penting konsumsi harus rutin, bukan seminggu sekali, karena manfaatnya bekerja secara bertahap. Catatan Dr. Udi, sirkulasi darah itu seperti sungai. Jika airnya deras, seluruh desa hidup dengan baik, tapi kalau sungainya tersumbat, seluruh desa akan rusak perlahan. D5 adalah air jernih untuk sungai tubuh Anda. Bantu tubuh Anda agar tetap mengalir, agar jantung berdetak tenang, otak tetap tajam, dan Anda tetap hidup, bukan sekadar bertahan hidup. Blueberry penjaga otak dan ingatan Bapak Ibu. Salah satu ketakutan terbesar para lansia bukan nyeri sendi, bukan tekanan darah tinggi, tapi ketika mereka mulai lupa. Lupa nama anak sendiri, lupa jalan pulang dari warung, lupa kenapa mereka berdiri di dapur. Dan saat itu terjadi, muncullah rasa takut dalam diam. Takut bahwa mereka sedang melangkah ke arah yang tidak bisa kembali. Sebagai dokter, saya pernah melihat banyak pasien menyimpan catatan kecil di kantong bajunya. Nama cucu, nomor rumah, jam minum obat. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otaknya mulai kelelahan. Tapi kabar baiknya adalah otak lansia masih bisa diselamatkan. Blueberry buah kecil, pelindung besar untuk otak blueberry memang bukan buah lokal, tapi sekarang sudah mudah ditemukan di Indonesia, baik yang segar maupun beku. Buah kecil berwarna biru tua ini kaya akan antosianin, antioksidan kuat yang mengurangi peradangan otak, penyebab utama pikun and Alzheimer. Memperbaiki aliran darah ke otak, bawa oksigen dan nutrisi. Meningkatkan sinyal antar sel saraf, daya ingat lebih cepat. Meningkatkan kadar BDNF, protein pembentuk koneksi otak baru neuroplastisitas. Mengurangi stres oksidatif, melambatkan penuaan otak. Kisah nyata Pak Budi dan ingatan yang kembali Pak Budi. Pensiunan guru berusia 78 tahun, datang ke saya dengan mata berkaca-kaca. Dok, saya malu. Cucu saya datang, saya tahu dia sayang saya. Tapi saya lupa namanya. Pak Budi tidak punya tekanan darah tinggi, tidak diabetes, tapi pikirannya mulai kabur, lambat merespon, mudah bingung, mudah marah. Saya tidak beri obat, saya beri saran sederhana. Masukkan blueberry ke sarapan setiap hari, cukup 2 sendok makan. 2 bulan kemudian, Pak Budi kembali. Tapi kali ini, ia membawa buku catatan bukan untuk mencatat hal yang ia lupakan, tapi untuk menulis puisi untuk cucunya. Ia berkata, saya mulai bisa mengingat mimpi-mimpi saya lagi. Dok, manfaat tambahan blueberry yang sering dilupakan. Memperbaiki kualitas tidur lansia karena merangsang melatonin alami. Mengurangi kecemasan dan mood swing, menyeimbangkan serotonin, melindungi retina mata, kandungan lutein dan vitamin C, menurunkan tekanan darah, membantu pembuluh darah lebih lentur, dan yang terpenting, menjaga rasa percaya diri lansia. Saat otak tetap tajam, lansia tidak merasa dikucilkan. Mereka bisa ikut diskusi, bercanda dengan cucu, menghafal jadwal salat, dan tidak lagi merasa useless. Cara praktis konsumsi blueberry untuk lansia. Tidak semua lansia suka rasa asam, tapi blueberry bisa dikombinasikan jadi makanan lezat. Tambahkan ke oatmeal pagi. Campur ke dalam smoothie pisang. Makan langsung sebagai camilan sore dengan teh hangat. Atau campurkan dalam yogurt tawar bersama irisan apel. Yang penting adalah konsistensi. Seperti kita menyiram tanaman setiap hari agar tumbuh. Otak pun perlu nutrisi rutin agar tetap tajam. Catatan Dr. Udi Pikun bukan bagian wajar dari usia tua. Itu adalah tanda bahwa otak sedang minta tolong. Dan blueberry bisa jadi tangan kecil yang menyelamatkan ingatan Anda. Makanlah sedikit, tapi rutin, karena satu langkah kecil yang dilakukan dengan cinta lebih kuat dari 1000 obat yang tidak konsisten. Pepaya sahabat pencernaan, penjaga imunitas lansia pagi itu. Saya menemui seorang pasien perempuan berusia 76 tahun. Wajahnya lelah, suaranya pelan. Dok, masih saya makan tidak banyak, tapi perut ini sering terasa penuh, sering begah, sembelit, dan badan saya lemas terus. Saya bertanya, Bu, kapan terakhir kali Ibu buang air besar tanpa rasa sakit, tanpa obat pencahar? Ia terbuat tunduk.
Mungkin sudah bertahun-tahun, Dok. Dan saya tahu, ini bukan hanya tentang sistem pencernaan. Ini adalah kenyamanan hidup yang hilang pelan-pelan. Pepaya, buah tropis yang ramah untuk usus lansia. Pepaya memang bukan buah mahal, tapi justru disitulah kekuatannya. Buah sederhana ini sangat kaya enzim papain, enzim alami yang membantu mencerna protein, dan yang produksinya menurun seiring usia. Berikut manfaat luar biasa dari pepaya. Melancarkan buang air besar tanpa efek samping pencahar. Mengurangi gas dan perut kembung, terutama setelah makan daging atau gorengan. Mempercepat pengosongan lambung, nutrisi terserap lebih cepat. Mengurangi refluks asam lambung, masalah umum lansia yang makan terlalu malam. Dan yang paling penting meningkatkan penyerapan zat gizi, penting seperti zat besi, vitamin B12 kalsium, dan magnesium. Kisah nyata Bu Rina dan mangkuk kecil pepaya Bu Rina. Janda pensiunan guru SD, tinggal sendirian. Setiap pagi, tubuhnya kaku, perut berat, tidak semangat menjalani hari. Saya tidak punya resep mahal. Saya beri satu resep alami. Mulai besok, ibu makan semangkuk kecil pepaya setiap siang setelah makan. Setiap hari, 3 minggu kemudian, Bu Rina kembali. Tapi kali ini dengan langkah ringan dan wajah cerah. Saya sekarang bisa tidur lebih nyenyak. Dok, tidak begah lagi, perut saya tenang. Itulah kekuatan satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Pepaya and imunitas tubuh lansia, selain membantu pencernaan, pepaya adalah pelindung harian untuk daya tahan tubuh karena kandungan berikut. Vitamin C tinggi, satu mangkuk pepaya mencukupi lebih dari 100% kebutuhan harian lansia. Beta-karotin dan likopen, antioksidan kuat melawan infeksi dan peradangan. Folat dan vitamin A, mendukung produksi sel darah putih untuk melawan bakteri dan virus. Bagi lansia yang sering sariawan, sorninan penhanasoran sorentum. Luka sulit sembuh, gampang flu, sering infeksi ringan. Pepaya adalah teman terbaik mereka di setiap hari. Usus dan otak koneksi. Tak terduga, tahukah Anda 90% hormon serotonin, pengatur mood, dibuat di usus, gangguan pencernaan, dapat memicu depresi ringan, gelisah, dan kebingungan. Dengan memperbaiki flora usus lewat serat pepaya, tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil, fokus lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Cara menyajikan pepaya untuk lansia, pepaya bisa disajikan mudah dan fleksibel, dimakan segar setelah makan siang malam. Dicampur yogurt tawar dan madu untuk sarapan sehat. Dibuat smoothie dengan pisang dan susu nabati. Dicampurkan ke dalam salad buah dingin untuk camilan sore. Tips penting, pilih pepaya yang matang alami. Hindari yang terlalu manis atau diberi pemanis buatan. Jangan makan terlalu malam, idealnya antara jam 10 pagi, natenaron sore. Catatan Dr. Udi, banyak orang mengejar buah mahal, superfood impor, atau tren kesehatan dari luar negeri. Padahal, buah terbaik untuk tubuh orang Indonesia tumbuh di tanah kita sendiri. Pepaya adalah bukti bahwa kesehatan tidak harus mahal. Yang penting bukan harga buahnya, tapi kemauan Anda untuk makan dengan benar dan konsisten setiap hari. Alpukat buah lembut penuh cinta untuk jantung dan peredaran darah. Banyak pasien saya para kakek dan nenek datang dengan keluhan yang hampir sama. Dok, saya jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan, naik tangga, kaki gemetar, jantung saya rasanya cepat capek. Dan saat saya tanya apa yang mereka makan setiap hari, jawabannya pun seragam. Makanan instan, gorengan pagi dan sore, kadang malah tidak makan karena tidak nafsu. Yang jarang saya dengar mereka makan alpukat. Padahal bagi saya, alpukat adalah buah paling penuh cinta untuk jantung. Bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menyembuhkan tubuh lansia dari dalam. Alpukat, lemak baik penyelamat jantung. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, MUFA. Ini bukan lemak jahat yang menyumbat arteri, tapi lemak yang membersihkannya. Manfaat luar biasa alpukat, mengurangi kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, mencegah pengerasan pembuluh darah, penyebab utama serangan jantung dan stroke. Kaya kalium alami, menurunkan tekanan darah secara alami, vitamin E dan K menjaga elastisitas pembuluh darah.
Asam folat memperbaiki sirkulasi darah. Magnesium menjaga irama jantung tetap stabil. Kisah nyata Pak Agus dan roti alpukat. Pagi hari Pak Agus, 75 tahun, datang ke saya dengan tekanan darah yang naik turun meski sudah minum obat. Kakinya sering kram di malam hari, dan ia lemas setelah berjalan 50 meter saja. Pak, ganti camilan pagi dengan roti gandum plus alpukat segar. Tidak digoreng, tidak pakai margarin, hanya roti dan alpukat. 1 bulan kemudian, Pak Agus kembali dengan wajah semangat. Tekanan darahnya stabil di angka 190-an. Ia ikut senam ringan tiap minggu. Dan yang paling menyentuh istrinya berkata, "Sekarang Agus tidak cepat marah lagi. Dok, jantungnya tenang, pikirannya juga lebih dingin." Itulah kekuatan alpukat. Bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga memperbaiki suasana hati. Manfaat tambahan alpukat untuk lansia. Mengurangi peradangan sendi artritis berkat fitosterol and lutein. Meningkatkan kesehatan mata. Lutein and zeaxanthin. Cegah degenerasi makula. Memperkuat tulang, bantu penyerapan vitamin D dan kalsium. Menstabilkan gula darah, seratnya mencegah lonjakan glukosa. Meningkatkan penyerapan vitamin A, D, ion K, semua vitamin larut lemak. Membantu menambah berat badan sehat, cocok untuk lansia yang mulai kurus atau hilang nafsu makan. Cara praktis menyantap alpukat. Tidak semua orang suka makan alpukat langsung, tapi ada banyak cara sehat dan lezat menikmatinya. Oleskan di roti gandum sebagai pengganti mentega. Campur dalam smoothie pisang plus susu almond, camilan sore. Taburkan ke salad sayur. Diberi perasan jeruk nipis dan sedikit garam, rasa segar. Hindari mencampur alpukat dengan gula susu kental manis es batu, karena itu akan menghilangkan manfaat sehatnya. Catatan Dr. Udi, jantung adalah mesin utama tubuh kita. Kalau mesin ini rusak, seluruh sistem ikut melemah. Tetapi kan jika Anda mulai hari ini, dengan setengah buah alpukat setiap pagi, Anda sudah memberi pelindung alami terbaik untuk jantung. Bukan dari botol, bukan dari resep dokter, tapi dari buah utuh, alami, dan penuh cinta. Penutup umur panjang. Bukan soal keberuntungan, tapi pilihan harian. Dokter Udi menekankan, umur panjang bukan soal genetik, bukan juga soal keberuntungan, tapi soal pola hidup dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sueni rate beliau memberi perbandingan. Ada orang 85 tahun masih tegap, pikirannya jernih, matanya berbinar. Tapi juga ada yang baru 62 tahun, sulit bangun dari kursi, sering linglung. Bedanya pola makan dan konsistensi merawat tubuh. 5 buah tadi bukan hanya makanan. Kita diminta melihatnya sebagai penjaga otak dari kepikunan, penjaga dada jantung dari serangan diam-diam, penjaga sirkulasi darah, sistem pencernaan, imun, dan gula darah. Dan yang paling penting, penjaga harga diri dan kemandirian lansia. Ucapan tulus cuai chung to Dr. Udi. Saya tahu tim mungkin berpikir, saya sudah tua. Apakah tidak terlambat untuk berubah? Jawaban saya tidak. Saya telah melihat sendiri, banyak orang usia 78 memulai hidup sehat. Dan dalam waktu beberapa minggu, mereka merasakan perubahannya. Firman Siriwam, pesan penutup. Anda tidak perlu diet ekstrim. Furiwant fairly diberaya mahal. Cukup mulai dari 1 buah, 1 sendok, 1 kebiasaan kecil. Dalam kupano ngadit diastasen kesetiaan. Kalimat penutup sangat menyentuh. Kalau Anda bisa berjalan ke pasar, Anda bisa membeli kesehatan. Kalau Anda bisa memotong apel, Anda bisa merawat jantung. Kalau Anda bisa duduk bersama cucu sambil makan pepaya, maka Anda sedang menularkan kebiasaan sehat yang bisa hidup lebih lama dari umur Anda sendiri.